Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Alex Junada. Saya adalah calon guru penggerak Kabupaten Tanah Datar angkatan 9. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi. Sudah bersama saya di sini Ibu Mutia Rahminola selaku guru yang akan saya observasi nanti di dalam kelas. Beliau adalah guru geografi kelas 10 di SMA Negeri 1 Lintaubuo. Baik Ibu, bagaimana kabarnya pada hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah Ibu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau kita akan melakukan percakapan praobservasi. Jadi sebelumnya nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian apa saja nanti persiapan-persiapan yang akan Ibu lakukan nanti. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu capai. Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada 3 ya Pak. Yang pertama mengidentifikasi lapisan bumi. Kemudian yang kedua mengidentifikasi gunung api yang ada di Indonesia. Kemudian nanti dari segi keterampilan saya akan menggambarkan jenis bentukan dari lempeng. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Baik, untuk area pengembangan saya menggunakan dua area. Yang pertama di area pengetahuan dan juga di area keterampilan. Nah, di area pengetahuan saya akan mengidentifikasi lapisan-lapisan bumi. Yang kedua mengidentifikasi gunung api yang ada di Indonesia. Sementara untuk yang area keterampilan nanti saya akan memberikan tugas menggambar jenis bentukan lempeng. Baik Ibu. Jadi bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa Ibu. Nah, saya ingin mendengar Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas. Metode seperti apa yang akan dipakai, kemudian strategi apa mungkin yang akan Ibu pakai nantinya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Nah, untuk model yang saya gunakan, model pembelajarannya itu berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Baik. Jadi rencana yang akan Ibu gunakan atau Ibu terapkan di kelas nanti adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian modelnya adalah PBL. Jadi selanjutnya adalah bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah PowerPoint dan LKPD. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di kelas berapa nanti dan di jam berapa Ibu? Untuk jadwalnya, kebetulan saya ada jadwal di hari Kamis di kelas E9. Jamnya itu jam 13 sampai jam 14.30. Baik Ibu, jadi nanti kita akan bertemu di jadwal yang sudah Ibu sebutkan tadi. Tapi sebelumnya, sebelum kita akhiri percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan atau apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita barusan? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan nanti. Kemudian saya akan mempersiapkan diri sekarang untuk bagaimana gambaran dari percakapan yang kita lakukan sekarang ini. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya terkait percakapan praobservasi dan sampai bertemu nanti di dalam kelas Ibu pada kegiatan observasinya. Semoga bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak. Nama itu yang sampai keluar, ada yang hanya berada di dalam. Kalau yang sampai keluar itu namanya
erupsi magma. Nah, kalau yang untuk yang masih di dalam, masih menyusup di dalam, itu namanya erupsi. Oke, lanjut. Kalau yang kamu ketahui, gunung meletus itu apa namanya? Erupsi. Ya, ada dua ya. Erupsi dari gunung api itu dia beragam. Ada yang mengeluarkan material cair, ada yang mengeluarkan material padat. Nah, kalau untuk yang cair udah pasti ya lava. Nah, untuk material padat itu berupa abu vulkanik, ada berupa batu, kerikil, dan bom. Nah, kemarin ini kita punya ada Gunung Merapi ya, yang erupsi itu mengeluarkan material apa? Padat. Kalau yang cairnya ada keluar? Sempat ada material yang pijak. Kira-kira itu yang masih padat apa yang cair? Cair. Itu sudah termasuk cair ya. Tapi dia bentuk pengeluarnya itu dalam ledakan, bukan lelehan. Kalau lava kebanyakan lava itu yang lelehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Mutiara Minyola kemarin ini, dan di sini juga didampingi oleh Ibu Narirati selaku pengajar praktek dari Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Baik Ibu, bagaimana kabarnya untuk hari ini Bu? Baik Ibu, percakapan di sini pada percakapan kali ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Mutiara Minyola terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan. Dengan tujuan di sini saya akan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Pertama untuk pertanyaannya adalah Bu Mutia, bagaimana perasaan Ibu Mutia setelah saya lakukan observasi di beberapa hari kemarin? Untuk observasi kemarin di awalnya saya agak merasa tegang, ya mungkin karena belum terbiasa, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Ibu. Di sini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik Ibu untuk kondisinya. Jadi bisakah Ibu Mutia ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa saja yang sudah Ibu lakukan kemarin ini? Mungkin kalau untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran dulu, yang kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi, dan sedangkan keterampilannya itu menulis rangkuman yang menuliskan kata kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi. Jadi keterampilan, untuk pengembangan yang sudah dilakukan kemarin adalah terkait dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan kemarin ini terkait dengan pengetahuan dan keterampilan kemarin ini? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang hasilnya masih ada kekurangan. Ya secara umum sudah berjalan. Baik Ibu, jadi bisa diceritakan Ibu kekurangan-kekurangan atau hambatan apa saja yang Ibu temui kemarin di dalam kelas? Untuk kekurangan atau hambatannya yang sering terjadi itu tentunya mungkin dialami oleh hampir semua guru-guru yang lain. Yaitu beberapa siswa mungkin ada juga yang tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
Berarti masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlalu ikut aktif dalam pembelajaran seperti itu ya Bu. Kemudian menurut Ibu kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa mereka tidak terlalu aktif dalam pembelajaran ketika di dalam kelas Ibu kemarin? Mungkin dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya, saya juga akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, seperti belajarnya visual auditory dan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Jadi Ibu nanti akan mengelompokkan beberapa siswa di dalam kelas berdasarkan dengan minat dan bakat atau kenyamanan mereka ketika pembelajaran. Jadi kira-kira perencanaan ini kapan waktunya akan Ibu laksanakan? Mungkin kalau untuk waktu tepatnya belum saya tentukan. Insya Allah dalam waktu dekat akan saya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Bu Mutia bisa merealisasikan perencanaan-perencanaannya yang tadi dan bisa berjalan dengan lancar dan aman. Baik, selanjutnya pada kesempatan berikutnya saya akan memberikan kesempatan atau tanggapan kepada Ibu Narirati selaku pengajar praktik angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan umpan balik terhadap percakapan yang sudah saya lakukan bersama Ibu Mutia tadi. Kepada Ibu kita silakan. Baik, terima kasih Pak Alek dan Ibu Mutia yang telah bersedia diobservasi proses pembelajarannya oleh Pak Alek. Nah, jadi di sini kita sama-sama menikmati proses pembelajaran ya Bu Mutia dan Pak Alek, tentunya dengan harapan proses yang kita jalani ke depannya akan lebih baik. Nah, tadi Pak Alex sudah baik dalam melakukan coaching dengan Bu Mutia dan terkait dengan area pengembangan, ada dua area pengembangan ya yang dilihat, yaitu pengetahuan dan keterampilan, dan itu sudah berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah juga tadi Bu Mutia sudah menyatakan apa kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran, terus juga sudah ditanya balik oleh Pak Alek apa langkah-langkah yang akan dia lakukan untuk bisa memecahkan masalah atau keluar dari permasalahan yang dihadapi selama ini. Nah, mudah-mudahan apa yang telah didiskusikan tadi bisa dilaksanakan dengan baik oleh Bu Mutia dan bisa kedepannya bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajaran ini. Dan selamat kepada Pak Alek telah melalui kegiatan ini dengan baik, dan mudah-mudahan bisa melalui proses ini sampai akhir dengan baik juga. Dan kita doakan juga Bu Mutia untuk bisa melalui kegiatan ini. Bu Mutia sudah ikut kegiatan pendidikan penggerak ya? Belum? Oh, udah daftar, mudah-mudahan lulus ya. Untuk kata 11? Sekarang 11 Ya. 12 ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan ya untuk bisa menimba ilmu juga ya Pak Alek, menikmati dan indahnya proses pendidikan di Guru. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, dan sekali lagi selamat kepada Pak Alek, dan terima kasih juga kepada Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Narirati atas tanggapannya atau umpan balik yang sudah diberikan kepada saya dan Ibu Mutia Rahminola terkait dengan proses observasi yang sudah kami lakukan di beberapa hari yang kemarin. Sekali lagi terima kasih Ibu Narirati, dan terima kasih banyak juga kepada Ibu Mutia Rahminola yang sudah bersedia untuk saya observasi di dalam kelas di beberapa hari yang kemarin. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.